selama 9 tahun ini, apakah di setahun terakhir atau di akhir-akhir ini jadi lebih sering marah, lebih sensitif, lebih cuek? Ya sebenarnya sih Dari dulu dari sudah dulu seperti sih itu. Betul berarti memang karakter. Kenapa? Karena waktu sebelum Mbak Dedeh ini menikah, saya kan sempat dekat sama Mbak Dedeh. Oh, pantesan tahu. Keraguan di dalam hatinya itu selalu ada keraguan. Contoh umpamanya, di bulan Ramadan Allah itu akan meningkatkan pahala. Makanya yang paling suka ngasih sedekah ke yatim piatu banyak. Tapi kalau hari biasa kan Allah nggak pernah diceritain, nggak pernah cerita pahalanya seberapa. Padahal kalau namanya dibalik, pada waktu hari biasa itulah orang-orang itu malah bisa aja dia dilebihkan daripada bulan Ramadannya. Karena orang di bulan Ramadan secara matematika real dia akan berhitung ini mumpung Ramadan nih, banyak. Di bulan biasa kagak, hampir semua orang muslim seperti itu. Jadi kita ngeremehin hari biasa tuh. Ngeremehin hari biasa, padahal yang titiknya itu hari biasa. Justru di situ kesempatan kita merebut hati. Merebut hati Allah sebenarnya, Betul. bukan merebut hati siapa-siapa, Allah sebenarnya. Dan di titik itulah sebenarnya kita itu malah belajar. Nah itu yang selama ini orang itu berpikir hanya matematika di otaknya. Ya. Enggak. Lakukan semuanya di setiap saat, jangan di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu ya biasa aja. Jadi kalau udah sedekah biasa, nggak ada. Karena sudah dibiasakan dari... Sudah terbiasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Jadi pada waktu bulan Ramadan nggak ada punya pikiran hitung-hitungan matematika nanti diperbanyak sama Allah Ta'ala. Cukup dengan Bismillah aja sudah cukup. Ya. Dan berbicara mengenai hitung-hitungan ketika kita memberikan dalam hal ini anak yatim, jangan memberikan doain ya saya mau ini ya, mau pembukaan toko baru, udah anak yatim, doain laris ya. Itulah yang nama mempolitisir Doa hati. anak yatim. Ya, nggak boleh sebenarnya. Nggak bolehnya begini loh. Ibu-ibu kan sering tuh kalau ngasih ke anak yatim, doain ya biar anakku lulus kuliah, anakku jadi PNS, anakku jadi apa, mamanya kan gitu ya, atau doakan biar sembuh. Sebenarnya yang begitu itu malah nggak boleh. Sebenarnya semua orang Muslim itu tahu bahwa salah satu doa yang dijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa anak yatim. Udah tahu semuanya. Tetapi akhirnya dipolitisir, ngasih uang suruh doa. Inilah berbalas budi. Ini yang menjadi rusak otaknya orang-orang Muslim itu di sini. Bukan begitu caranya. Dan itu sudah berkembang. Nanti ke yayasan yatim, abang kita yang di yatim, yang memegang itu bilang, Bapak, Ibu mau doa untuk apa? Salah lagi sudah. Kepala yayasannya. Ini akhirnya budaya yang salah, mempolitisir. Akhirnya Allah ngetawainnya seperti itu. Jadi yang bagus gimana? Yang insya Allah yang bagus itu begini. Memang benar salah satu yang dijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa anak yatim. Pada waktu kita bersedekah pada anak yatim, titik niatnya satu lillahi ta'ala. Nggak usah minta doa, mau Bapak doa apa, Mas doa apa. Nggak usah, udah saya niatnya lillahi ta'ala. Doa apa, nggak usah. Tolong jangan dirusak iman saya. Walaupun karena boleh, nggak apa-apa. Nah nanti kalau suatu ketika berkali-kali kita situ, pasti Allah itu akan memberikan hidayah pada salah satu anak yatim. Pada waktu kita itu nanti berikan, ada anak yatim itu ngelihat, kok ibu ini ya yang datang terus, hafal dia. Kemudian dia bertanya sama abangnya yang sering ini, Bang itu ibu kok sering ini? Iya sering dia. Terus dia minta doa apa? Ini anak normal ini. Dia nggak minta doa. Terus ngapain dia ke sini? Dia hanya cuma bilang ikhlas ngasih lillahi ta'ala. Ini anak ini bisa aja terus dia itu di sholatnya berdoa. Ya Allah, ibu itu yang kemarin ini. Dengan keikhlasan dan kehusuan. Dengan khusyuk itulah doa ini yang sebenarnya yang nanti diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu jangan dicampur adukkan dengan keinginan kita. Selama ini begitu. Kalau teman-teman saya marah, silahkan. Marahlah pada Allah nanti. Ketahuan nanti. Karena saya mencoba meluruskan. Betul nggak sih? Iya.
Jadi rutinlah memberi untuk anak yatim biarkanlah mereka dengan keikhlasan Keikhlasan kita mendoakan. tanpa diminta. Tanpa diminta. Jangan ngambil ke rumah, kasih makan, kasih amplop, Iya. pegang, terakhirnya nanti minta doa. Yang sering itu juga gitu, Ustaz, ya? Hah? Yang sering udah ngasihnya ngasih berapa, doanya mintanya banyak banget. Sama punyeng itu anak yatim. Iya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Silahkan belajar, kita sendiri sebagai seorang muslim belajar. Iya, iya. Ayo. Yang namanya ikhlas lillahi ta'ala itu nggak ada hitungannya di dunia. Itu kunci sebenarnya. Ya, ya. Yang sudah pernah melakukan seperti itu ya Ya berubahlah. berubah. Iya, berubahlah. Ayo kembali lagi pada kita. Tenang, kita proses bersama. ini. Iya. Oke, saya niatkan karena Allah untuk memanggil salah satu. Tarik, Mas. Tarik. Yuk, silakan maju ke depan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang dulu, tarik nafas. Namanya siapa? Namanya Dedeh Mintarsi. Ibu Dede, Mbak Dede. Dari mana? Dari Jayanti. Jayanti, Tangerang. Tangerang. Kenapa Mbak Dede? Sering ngerasain sakit di perut kanan perutnya, kiri. kanan dan kiri. Pinggangnya sakit. Sakit, sebentar. Kalau perut sakitnya itu seperti apa? Kayak ditusuk-tusuk itu kaitan. Tusuk-tusuk. Dari luar atau di dalam? Di dalam. Di dalam. Terus ke ininya punggung, suka. ke punggung belum? Punggung? Ininya suka sakit pinggangnya. Terus ininya kayak berat gitu kaitan. Semuanya rasanya seperti ditusuk-tusuk. Bukan pegel, bukan Enggak, kayak diremes-remes gitu, enggak? Terus kalau datang bulan suka nyampe 1 bulan, nggak berhenti. Gimana ceritanya? Heeh. Dalam sebulan terus? Heeh. Darahnya suka keluar gede-gede kayak gitu. Sebulan penuh? Itu dari pertama menstruasi dulu awal atau baru Enggak, sekarang-sekarang? baru sekarang-sekarang. Berapa lama? 2018 kemarin. Pas Bulan apa? Bulan Juli, kontrol ke rumah sakit. Iya udah hampir setahun berarti ya? Udah hampir 1 tahun. Sakitnya juga hampir setahun ini? Iya. Semua yang diceritakan ini baru setahun ini? Yang sakit yang kerasa sekarang ini nih. Oke. Baru 1 tahun. Datang bulan hampir sebulan. Hampir Udah gitu sebulan. berhenti berapa lama? Sampai 21 hari. Gak mens, lebih dekat. Gak mensnya itu berapa lama? Kadang 2 bulan sekali headnya. Sorry. Headnya 2 bulan sekali, tapi sekali head 1 Sampai bulan 1 full. bulan full, ya. Waduh. Udah diperiksa ke dokter? Udah kemarin bulan kemarin terakhir kontrol lagi ke rumah sakit. Apa katanya? Katanya penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim. Udah menikah? Udah Udah punya anak? belum. Sudah berapa tahun menikah? Udah mau 9 tahun. 9 tahun. Suaminya ikut nggak? Ikut. Boleh mana suaminya sini? Mohon kasep. Ibu-ibu kasep suaminya. Saya namanya kan? Namanya Kurtubi, dipanggilnya Tubi aja. Tubi. Tubi dan Dedeh. Iya, Oke. Sudah 9 tahun. 9 tahun jalan. Sudah diperiksa kedua belah pihak ke dokter yang ahli. Sudah, Baik-baik saja semuanya. baik-baik saja. Dari Kang Tubi Iya. maupun Mbak Dedeh. Oke. 9 tahun penantian cukup panjang ya. Sempat hamil Eh, sama sekali tidak? enggak, itu belum pernah hamil. Belum pernah sama sekali. Oke. Dan sekarang justru bermasalah dengan Ya, dengan rahim. organ reproduksinya. 1 bulan full, maaf kalau saya sok tahu karena kan saya tidak mengalami ya. Kalau perempuan tuh kan kadang-kadang hari pertama tuh banyak gitu dan makin lama makin sedikit gitu. Dalam sebulan itu seperti itu kah atau terus banyak? Terus banyak keluarnya gede-gede kayak gitu. Ada gleg gitu. Iya. Gegeblegan. Iya, gegeblegan. Ada yang lainnya lagi? Enggak, cuman ngerasain ini aja berat. Sekarang ini berat. Sama pinggang. Pinggang. Kalau perut lagi sakit atau lagi tidak? Iya, emang lagi. Lagi sakit ya. Orang tua masih ada? Masih, Dede, alhamdulillah, alhamdulillah, Orang tua dua-duanya. juga ada. Masih semua. Oke. Hubungan baik sama orang tua, Alhamdulillah baik. sama mertua Alhamdulillah. gitu. Suaminya juga seperti itu, baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. 9 tahun ya.
Suka cekcok nggak jadinya gara-gara itu? Sering sih. Jadinya ya. Iya. Dia kebayang tuh ya. Iya, sepi, Kalau ada anak ya. kan jadinya kan yang dipikirin dan didiskusikan anak. Iya. Kalau belum mah lu lagi gitu. Masalahnya maneh deui gitu istilahnya. Ya. Sudah 9 tahun baru tadi kita bilang. Orang tuanya baik-baik saja tapi katanya Ustaz. Iya kan baik-baik aja kan boleh mau namanya cerita. Oh iya betul. Iya tinggal tes dokter bagaimana Katanya awalnya normal. penebalan dinding rahim. Oh, katanya. penebalan dinding rahim. Kalau penebalan dinding rahim ada dua persoalan. Tinggal penebalannya kapan. Kalau penebalannya sekarang, Baru-baru ini baru-baru setahun. ini Setahun berarti kayaknya Mbak Dedeh ini lagi nggak enjoy sama suaminya. Nggak enjoy itu bukan tidak sayang, beda ya. Jadi kesannya suaminya nggak terlalu dihormati, kalau dihargai sih enggak ya. Tidak terlalu dihormati, jadi ya kayak biasa aja. Kurang menghormati suami gitu. Ya, jadi intinya kalau ada persoalan-persoalan itu gampang jengkelnya Mbak Dedeh. Gitu. Iya. Bener kan? Betul. Kadang apa ya? Suka marah-marah nggak jelas gitu kan. Hal kecil bisa jadi besar gitu. Iya. Ya itu bisa muncul ya salah satunya karena sudah lama penantian ini serba salah dikit-dikit jadi masa besar. Menurut itu. saya kalau penantian enggak, lama dan tidaknya itu sebenarnya menurut saya tetap enggak, Mas Irfan. Karena kayaknya Mbak Dedeh aslinya cenderung emosinya lebih gampang sejak dulu. Oh jadi emang karakter awalnya Karakternya, juga. alaminya Mbak Dedeh gitu. Selama 9 tahun ini apakah di setahun terakhir atau di akhir-akhir ini jadi lebih sering marah, lebih sensitif, lebih cuek? Ya sebenarnya sih Dari dulu dari sudah dulu seperti sih itu. memang udah Betul seperti berarti itu. memang karakter. Kenapa? Apa? Karena waktu sebelum Mbak Dedeh ini menikah, saya kan sempat dekat sama Mbak Dedeh. Oh pantesan tahu Ustaz. Saya dari tadi sudah maaf, Mas, curiga. maaf ya. Bingung. Gak usah kaget. Oh Dion. Guru saya suka bercanda. Dia sampai gini. Kaget nih. Wah, Mas Kurtubi Jaga kaget. kamu. Bener nih. Gitu. Tenang, bercanda. Ya, senyum, nggak bercanda. Kalau Ustaz ngomong gitu bercanda, kalau mau Ustaz Zaki bisa serius. Iya, Nggak enak di sini. Jadi sebenarnya memang sejak dulu begitu Mbak Dedehnya. Mbak Dedeh kayaknya belum ada yang secara pasti itu menaklukkan hati. Bukan dalam arti dari suami nggak bisa menaklukkan, nggak. Kan itu kadang-kadang kan maksud saya itu kalau melihat sesuatu tersentuh kemudian mau berubah. Nah itu Mbak Dedeh belum. Berarti nanti kita akan bahas dari pihak suami seperti apa yang dirasa. Iya, benar. Nanti tapi kita istirahat dulu ya Ustaz ya. Oh nggak mau saya. Ya, saya mau. Oh ya sudah. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Bersama dengan Mbak Dedeh di sini, saya ulangi lagi ceritanya ya. Mbak Dedeh ini selama 1 tahun terakhir ini mengalami sakit di bagian perut seperti tusuk-tusuk, begitupun di pinggangnya dan juga tengkuknya juga berat. Dan yang mengherankan adalah selama setahun ini tuh ketika datang bulan kadang-kadang 1 bulan full. Setelah itu datangnya 2 bulan sekali rata-rata dan menurut dokter katanya penebalan dinding rahim. Tadi Ustadz menelaah katanya ada kemungkinan karena karakter Mbak Dedehnya juga kepada suami kadang-kadang suka tidak hormat, tidak menghargai gitu. Apakah benar Mbak Dedeh? Iya. Iya, betul Mas. Iya sih. Iya. Emang gimana? Kuma, Ya itu kadang apa ya? gak apa-apa diceritain ya. Enggak Apa ya? apa-apa. Kadang masalah kecil gitu ya bisa jadi besar akhirnya kan ribut Contoh. gitu. Kayak apa ya misalkan ya. Sekarang yang simpel aja telat pulang gitu ya. Telat pulang terus pikirannya curiga aja ke Emang suami harus gitu. biasanya pulang jam berapa? Kalau saya sih nggak tentu pulangnya. Kalau lagi pulang cepat bisa pulang cepat. Kalau larut malam bisa malam juga. Kerja bidang apa Kang Tubi? Saya di pembiayaan kredit. Oke.
Jadi kalau telat pulang curiga. Iya bawahnya kayaknya curiga aja gitu ke suami. Tapi layak dicurigai atau gimana ini? Ya saya sih selama ini benar-benar aja gitu kan. Insya Allah lah. Insya Allah. Tapi betul, insya Allahnya betul. Gini. Ada beberapa karakter laki-laki yang kalau habis kerja itu harus ada nongkrong dulu dengan teman-teman baru pulang. Betul. Ada yang habis kerja harus langsung pulang. Iya. Tipenya Kang Tubi yang mana? Kalau saya yang langsung pulang. Langsung pulang. Pulang kemana? Ke Pulang kemana? Ke rumah dong. Wah, kompor cawang nih. Emang Mbak Dede yang dicurigain apa kalau pulang terlambat? Sukanya main itu, suka main sama teman-temannya kayak gitu. Tuh kata istrinya main sama teman. Iya gitu. Suka nongkrong gitu, nongkrong dulu gitu. Bener? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang suami juga perlu refreshing. Tapi jangan keseringan. Iya. Bayangkan istri yang nunggu di rumah gitu ya. Kalau suami pulang suka dibikinin teh gitu ya. Atau iya. Iya, disambut dengan senyuman, dipijitin, iya. Enggak mijit mah. Nggak pijitin, enggak. Oh, Ini yang pertanyaan disambut dengan senyuman itu yang saya curiga itu di situ. Jadi yang tadi saya katakan disambut dengan senyuman suka atau tidak? Jarang. Oke, disediain minuman penyambutan ada. Lu so tahu jarang. Sibuk ini jarang. Kalau ibu jarang jangan ngajak-ngajak. Oke. Kasih minuman suka Ya, minum kopi. kopi pijit? Enggak kalau Enggak. pijit. Oke. Saya cek. Apakah benar kalau datang tidak diberikan senyuman? Suka ya? Suka. Kadang-kadang sih lah. Itu kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Sebenarnya jawabannya begini loh. Karena di DWA itu udah bunyi-bunyi dulu. Iya. Jadi datang udah kesel duluan. Tapi suka dikasih minum bener. Iya kopi. Seneng nggak? Seneng. Pengennya gimana pengennya? Ya pengennya seperti itu gitu datang disambut gitu kan di minimal ya senyum sama kasih minum lah gitu, kan. Pijitin. Nggak perlu sih kalau pijit. Nggak mah. perlu. Itu suka disampaikan ke istri. Senyum napa gitu. Ya sering sih. Sering. Kenapa suka banyak protes sama suami? Iya. 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 Kenapa? Masalah apa yang bikin protes tuh? Selain pulang telat. Pikirannya yang enggak aja. Jadi pikirannya enggak aja, pokoknya curiga aja gitu. Iya. Resiko punya suami ganteng gitu. Gini aja, saya kasih tips, mau Mbak Dedeh? Mau. Gini, kalau tiap kali suami pulang, hitung itu bulu janggutnya. Nanti kalau hilang satu baru curiga. Kalau nggak hilang nggak usah. Kalau ada rontok beberapa. Persoalannya itu ngitungnya itu sampai selesai jam berapa. Udahlah nggak usah curiga, itu makanya dinding rahim itu menebal. Rahim itu kan berhubungan dengan orang. Kalau nggak ayah, suami. Hanya itu. Kalau dinding rahim menebal, berarti dinding rahim itu dipergunakan untuk, mohon maaf ya, ini bukan saru, untuk menerima sperma. Kemudian di situ itu akan menerima janin juga. Berarti di situ kalau menebal berarti ada sistem imunnya dari Allah yang tidak menginginkan Mbak Dedeh itu mendapatkan momongan. Nah, disinilah Allah itu mau memaksa Mbak Dedeh atau siapapun orang itu untuk hormati suamimu. Gitu maunya. Ketika dilakukan pahalanya juga dapat. Iya, ketika itu dilakukan ya pahalanya dapat, ya insya Allah bisa punya momongan. Oke. Ada hubungannya dengan datang bulan bisa sebulan penuh? Awong tiap hari nyerewetin suaminya, gimana nggak datang bulan terus tiap hari. Tanyain aja suaminya kalau nggak percaya. Betul nggak sih Mas? Betul. Oh, gimana? Lawang saya yang bukan suaminya aja tahu begini aja. Gimana suaminya? Ini suaminya tahu nggak Mas? Ini udah banyak ininya. Disemprot terus sama istri itu sampai nebel itu loh di dalam telinganya. Kita 9 menit aja sudah merasakan. Gimana 9...